Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lek Riang juga Mbak Eni. Kali ini Lek Riang akan bercerita tentang dua pilihan yang sama-sama berat yang harus Lek Riang pilih dan hanya memilih salah satu. Keputusan yang sangat berat. Waktu itu Mbak Heni itu awal-awal sakit stroke dan dia hanya bisa berkedip saja di ranjang. Pokoknya intinya Mbak Heni itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa sama sekali. BAB ya di situ, kencing ya di situ. Dan waktu itu Lek Riang juga mempunyai anak nomor 2 yang masih berumur 2 bulan. Jadi harus merawat anak saya yang bayi dan juga harus merawat ibunya yang hanya bisa berkedip, nggak bisa apa-apa. Jadi Lek Riang itu nggak bisa kerja, aktivitas hanya di rumah. Sempat dulu bekerja di sebuah toko bangunan, tapi kayaknya nggak bisa, soalnya harus ibunya, harus anaknya, semua pekerjaan rumah apapun Lek Riang melakukannya sendiri. Jadi saya berhenti. Sedangkan obatnya ini dalam 1 minggu itu kalau nggak salah 200 sampai 300 ribuan. Nggak ada pemasukan sama sekali, nggak kerja. Rutinitas Lek Riang kalau pagi itu masak. Setelah pertama kali itu mandiin ibunya, juga BAB-nya itu. Terus anak saya yang kecil dan anak saya yang pertama itu juga masih PAUD. Jadi anak saya PAUD yang satu umur 2 bulan dan ini stroke. Setelah itu karena nggak kerja, Lek Riang itu menjual barang-barang yang ada di rumah. Apa aja yang ada di dalam rumah saya jual hingga semua habis, nggak tersisa. Sampai waktu itu anak saya yang 2 bulan hampir menginjak 3 bulan itu kehabisan susu. Juga karena nggak ada uang, nggak bisa beli gula, juga nggak bisa beli kompor gas, tabung gas, jadi mati semua. Jadi dengan sangat terpaksa anak berumur 2 bulan itu saya kasih air sumur mentah. Airnya itu keruh soalnya pinggir sungai, jadi agak kecoklatan gitu. Itu pun langsung saya ambil dari sumur, langsung saya masukkan ke botol susu, langsung saya kasihkan ke anak saya. Ternyata anak saya mau, nggak nolak, juga nggak nangis. Dia langsung tertidur, padahal nggak pakai susu, nggak pakai gula, nggak pakai apapun. Tapi Lek Riang berpikir apa harus terus begini. Saya waktu itu mengeluh sama Tuhan, itu mengeluh saya. Akhirnya saya berbuat ekstrim. Kalau saya meninggalkan istri saya dalam keadaan seperti ini nggak akan mungkin. Kasihan. Terus yang pilihan kedua, saya bisa bekerja kalau salah satu dari mereka saya lepas. Termasuk anak saya yang kecil yang masih umur 3 bulan, menginjak 3 bulan. Waktu itu saya kasihkan ke teman saya di daerah Persanggaran itu, supaya dia dirawat lebih baik, juga Lek Riang juga dapat bekerja. Itulah pilihan yang sangat berat sebenarnya. Di waktu diambil, itulah momen yang pertama kali saya sangat sedih. Momen yang sangat-sangat nggak akan terlupakan. Anak saya diambil dari gendongan saya hanya untuk bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kalau ini saya bisa meninggalkan Mbak Heni untuk bekerja,
kalau masih ada anak kecilnya nggak akan bisa. Setiap pagi Lek Riang itu ngerawat ini, lagi BAB, setelah itu mandiin ini, setelah itu gantian anak saya yang bayi, gantian anak saya yang pertama yang mau sekolah PAUD, itu pun harus saya gendong dulu di sungai yang jaraknya mungkin perkiraan 200 meteran dan agak curam. Jadi saya gendong naik turun. Setelah itu gantian adiknya sama kakaknya saya mandiin. Setelah itu saya tidurin, saya masak. Setelah saya masak selesai, saya cuci piring. Setelah cuci piring selesai, saya cuci baju. Malamnya pun saya jarang sekali untuk beristirahat, karena kalau ini lagi kencing, otomatis anak saya yang kecil itu menangis. Ganti baju ibunya juga yang kecil pun ganti. Terkadang kalau anak saya yang kecil itu nangis karena kencing atau BAB, Lek Riang pasti terbangun lagi. Jadi Lek Riang tuh siang dan malam jarang sekali tidur. Dengan ekonomi yang sangat hancur, sangat minim, hingga nggak bisa beliin susu, nggak bisa beli apapun. Karena itu Lek Riang itu waktu itu memberikan anak saya supaya Lek Riang itu ada gerak antara bekerja dan merawat keluarga. Mungkin pilihan saya salah, tapi itu untuk kebaikan semua. Sampai saat ini pun masih teringat Lek Riang kepada anak saya yang nomor 2 itu. Mungkin saya hanya bisa mendoakan dia itu bahagia. Ini agak sulit sekali ngomong Lek Riang ini, soalnya kenangan itu pahit sekali. Waktu awal pengambilan saya langsung merebahkan tubuh dan menangis sekencang-kencangnya, karena anak yang saya sangat cinta itu diambil. Tapi nggak apa-apa, itu untuk kebaikan semua. Seandainya saya berenang akan tenggelam, karena nggak bisa berenang karena satu memegang ibunya, satu memegang anak. Harusnya salah satu yang dilepaskan, jadi yang satu bisa berenang untuk menyelamatkan keluarga. Yaitu dulu kisah Lek Riang dengan keputusan yang sangat sulit, tapi harus Lek Riang ambil. Mungkin bagi sahabat YouTube mungkin pilihan Lek Riang salah, atau juga mungkin benar, itu hak teman subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.